Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat ke kebun menanam ubi. Pulangnya mai buah pisang. Kenalkan hamba Sapri Judiardi, utusan dari Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Sintang. Sebagai pengantar, hamba mohon izin nak nyampaikan cuplikan Gurindam 12 Mahakarya Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Enti nak kenal orang mulia, pantaulah pada kelakuan ia. Enti nak kenal orang baik perangai, pantau saat ia berkumpul dengan orang ramai. Hati ibarat dalam tubuh. Enti zalim, segala anggota tubuh pun rubuh. Perangai luat inang ditunok. Nanti lesi, akal di kepala. Bila dengki udah bertanah, datanglah daripada ia segala anak panah. Baik, dalam kesempatan tu hamba nak berkisah suti kisah rakyat berasal dari Sintang. Asal kisah yang dikisah turun temurun. Mula dari umur moyang, ayah sampai zaman tu. Konon daerah Bukit Kelam delu teh berupa rantau rampuk lapang. Karena ada terjadi suatu peristiwa. Lalu rantau ia menjelma jadi Bukit Kelam yang bagak dan amat mempesona. Nun macam nun. Kisah dapat sidak duan dingo dalam cerita legenda yang nak hamba tutup berikut. Apa kisah? Tu kisah. Judul kisah asal usul Bukit Kelam. Al-Kisah pada zaman dulu teh di benua Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah dua tokoh pemimpin dari keturun langit. Beliau berdua tu memang ada kesaktian tinggi. Namun sifat beliau dua tu berbeda. Ada yang baik, ada juga yang kasar. Siapa yang baik? Yang baik ia adalah Pak Marubai. Sementara yang kasar adalah Sebeji. Sebeji tu sifat suka merusak, pendengki dan serakah. Jom boleh ada siapa pun yang ada ilmu, apalagi lebih dari kesaktian ia. Oleh karenanya, Sebeji itu jom dikesuka masyarakat di kampung, sehingga sikit pengikut. Sementara tokoh yang siku beliau adalah Pak Marubai. Sifat beliau tu justru terbalik dari Sebeji. Hati yang mulia, suka nolong orang, dan rendah hati. Nah, beliau berdua tu mata pencaharian yang paling utama adalah bergega ikan. Yang kedua, berladang. Yang ketiga, berkebun. Beliau berdua tu ada wilayah masing-masing. Siku Sebeji adalah penguasa aliran sungai Kapuas. Nyok sungai aliran Kapuas. Sementara Pak Marubai menguasai aliran sungai Melawi. Nyok sepiak kibo aliran sungai Melawi. Ikan di sungai Melawi bermacam-macam jenis. Dan nyangkok nyelok ikan dibandingkan di sungai Kapuas. Jadi jom heran kalau tiap hari Pak Marubai nyangkoknya lo boleh ikan dibandingkan sentua Sebeji tadi. Sentua Pak Marubai itu nangkap ikan di Simpang Melawi dengan masang temilar bubu raksasa yang dipulah dari bulu. Nah, bubunya besar hampir-hampir setengah daripada
Sungai Melawi. Sehingga gampang ikan-ikan masuk ke dalam perangkap bubu yang dipulah atau dipasang oleh Pak Maubai. Pak Maubai itu orang bijak. Ia hanya ngambil ikan-ikan yang besar-besar. Ikan-ikan yang lagi sini dilepas ke dalam sungai sampai ikan seni ia jadi besar untuk ditangkap lagi. Dengan cara pihak ikan-ikan di sungai Simpang Melawi jom tahu habis karena terus berkembang biak. Tahu halnya bujang beji pun jadi iri hati dengan sentuh Maubai karena belai kalah. Sebeji pergi nangkap ikan di sungai Simpang Kapuas dengan cara nubok. Dengan cara ia pun boleh ikan yang banyak. Mula-mula ikan yang diperoleh bujang beji atau sebeji memang banyak dari sentuh Pak Maubai. Tapi sebeji jom sadar kalau nangkat ikan dengan cara nubok, nya banyak ikan yang mati. Mula dari yang sini sampai yang besar. Sehingga akibatnya semakin hari semakin seni dan semakin sikit hasil tangkapan sebeji di sungai Kapuas. Sedangkan Pak Maubai tetap boleh hasil yang melimpah. Hal ialah yang mula sebeji makin iri dengki dengan sentuh Pak Maubai. Wah, gawat nanti macam tu. Jom tahu dibiarkan. Kemumun unsin sebeji. Setegal ia temenong. Ngegok elah. Keti agar ikan-ikan yang ada di Sungai Melawi habis. Setelah kasar lama berpikir. Ia pun nemu suti cara yang nurut ia paling bagus. Lalu ia bertekad nak nutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar yang ada di rantau hulu Sungai Melawi. Pikir ia dengan pihak Sungai Melawi akan terbenung dan ikan-ikan netap di hulu sungai. Setelah ditimang masak-masak, sebeji pun mutus untuk mengangkat puncak bukit batu yang ada di Nangasilat. Dengan kesaktian yang tinggi, ia pun mikul puncak bukit batu yang besar ya, diikat dengan 7 lemar daun lalang. Di tengah jalan nak nuju Sungai Melawi, sebeji ningo suara betina tengah ketawa ke ia. Upa dengan jom sadar, sebeji diketawa oleh dewi-dewi di langit yang tengah ngawas tingkah laku sebeji. Saat nak sampai di Simpang Kapuas dan Melawi, sebeji nenguak mantau ke atas. Nak merhati dewi-dewi yang ketawa ke ia. Tapi pan sempat ia mantau wajah dewi-dewi. Tiba-tiba kaki ia nijak duri beracun. Sambil tertungkut-tungkut nahan nasopede. Saat ia ugok 7 lemar daun lalang yang dipakai ngikat puncak bukit terputus. Lalu puncak bukit batu terjatuh dan terbenam di rantau yang disebut dengan jetok. Sebeji pun manas sambil nenguak ke atas mantau.
dewi-dewi yang lagi ngetawa iyo. Awas kian. Tunggu balasan aku nanti. Sergap bujang beji kepada dewi-dewi penunggu langitnya. Bukan main luat. Sebeji saking manas. Ia lalu ngentak kaki. Yang kena duri beracun. Salah suti bukit dampinyo. Pada saat sebeji hampir sampai ke puncak kayangan, tiba-tiba kedengar suara yang sangat dahsyat. Katak, katak, katak. Jom lama kemudian pohon kumpang ngambu setinggi langit ia pun rubuh bersama dengan tubuh sebeji. Tolong, 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 tolong. Kedengar suara sebeji minta tolong. Pohon tinggi ia terempas di wilayah Kapuas Hulu. Tempat di Danau Luar dan Danau Belidok. Sebeji pun nama terempas sama-sama dengan pohon kempang. Sebeji pun akhirnya mati. Maka gagalam usaha sebeji nak membinasakan dewi-dewi di kayangan. Sedangkan Sentua Marubai selamat dari bencana yang telah direncana oleh sebeji. Menurut cerita, tubuh sebeji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitar untuk jimat sakti. Sementara puncak bukit Nangasilat yang terlepas dipikul sebeji. Sementara puncak bukit Nangasilat yang terlepas dari dipikul sebeji berubah bentuk jadi bukit kelam. Seperti yang kita pantau di ujung nun. Demikian cerita legenda yang aku sampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua dalam mengambil hikmah dan pelajaran yang ada. Kalau sumur ada di ladang, boleh si daduan nak numpang mandi. Kalau ada jantung silo cerita yang menurut si daduan terlarang, bayar lapor aku ke polisi. Karena aku lagi ngegak rezeki untuk mencari nafkah anak dan bini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.